Halo Sobat Anggur. Untuk video kali ini judulnya adalah meracik media tanam dan penanaman anggur perdana di rooftop. Sebetulnya tidak ada ukuran perbandingan yang pasti di dalam mencampurkan beberapa elemen penyubur tanah untuk pembuatan media tanam anggur. Tetapi yang terpenting, bahan-bahannya ada di sekitar rumah kita dan mudah didapat, atau dengan cara membelinya di lapak-lapak tanaman hias. Untuk kali ini, saya akan mencampurkan tanah, kohei kambing halus, kohei kambing kasar, cacahan kulit pisang, serbuk kulit telur, sekam bakar, daun bambu lapuk, daun teh basi, dan sedikit pupuk kimia TSP 3 Super Fosfat sebagai pelengkap unsur hara dengan perbandingan berdasarkan feeling atau perasaan sesuai perkiraan hati nurani. Sekarang saya akan mencampurkan semua unsur-unsur penyubur tanah ini di dalam suatu wadah besar atau jolang. Yang pertama akan saya masukkan adalah sekam bakar. Ini ukurannya bebas, tidak menjadi patokan. Yang kedua adalah daun bambu lapuk. Daun bambu lapuk ini beli yang sudah jadi seperti ini di lapak tanaman hias. Yang ketiga akan saya campurkan tanah. Tanah ini bebas, tanah apa saja, bisa tanah lembang atau tanah yang ada di pekarangan rumah kita seperti ini. Ketiga bahan ini akan saya aduk-aduk dulu, karena tanah ini adalah bagian yang sangat padat dan harus digemburkan dengan bagian seperti daun bambu lapuk dan sekam bakar. Saya aduk-aduk dulu supaya tanahnya tidak liat atau tidak padat, supaya tanahnya menjadi gembur atau berporos. Tanah, sekam bakar, dan daun bambu lapuk sudah diaduk. Terlihat unsur tanahnya sudah tidak terlihat lagi. Sekarang saya akan tambahkan pupuk kandang atau kotoran kambing yang halus. Ini berdasarkan feeling atau perkiraan saja, tidak ada ukuran yang pasti. Pupuk kandang berupa kohei kambing halus sudah saya masukkan ke dalam jolang ini. Selanjutnya akan saya masukkan daun teh basi. Selanjutnya adalah serbuk kulit telur. Nah, ini ukurannya bebas, jadi sebetulnya tidak ada ukuran perbandingan yang pasti.
Selebihnya berdasarkan feeling saja. Sekarang saya akan masukkan cacahan kulit pisang. Ini kulit pisang ini sebelumnya dipotong-potong, lalu dijemur, dikeringkan, dan bisa sebagai pupuk tambahan. Nah, ini juga kira-kira saja. Sekarang saya masukkan kohe kambing yang kasar, masih berupa butiran-butiran. Ini saya kasih setengah plastik saja. Terakhir akan saya beri sedikit pupuk kimia dari TSP atau triple super fosfat. Itu sebagai pelengkap untuk menambah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman anggur. Nah, sekarang waktunya untuk diaduk kembali. Sebelum media tanamnya dimasukkan ke dalam pot, harus diberi potongan genting untuk menutupi lubang yang besar yang berada di dasar pot. Seperti ini. Kalau lubang-lubang ini tidak ditutup, maka otomatis media tanamnya akan ikut keluar bersama aliran air pada waktu kita menyiram. Jadi bagian dasarnya ditutup dulu menggunakan potongan genting atau potongan bata. Nah, ini sepertinya cukup. Maka media tanamnya siap dimasukkan. 1, 2, ini ukuran ember plastik 5 liter. Jadi saya masukkan sebanyak 15 liter dulu ke dalam pot ini. Sudah saya masukkan kurang lebih setengah media tanam yang ada di pot ini. Sebelum dilanjutkan, maka media tanam ini harus disiram terlebih dahulu supaya proses perendaman tanahnya berlangsung dengan optimal. Nah, ini harus disiram dulu supaya perendaman tanahnya nanti bisa berlangsung sempurna, tidak ada yang kering, semuanya terendam dengan air. Setelah setengah media tanamnya disiram, maka ditambahkan media tanamnya lagi sampai penuh. Setelah potnya diisi full oleh media tanam, maka dilakukan penyiraman tahap kedua. Nah, seperti ini proses perendaman media tanam. Biarkan rendaman media tanam ini untuk beberapa hari. Nantinya akan seperti ini dan siap menerima bibit anggur untuk dibesarkan dan menghasilkan buah anggur yang berkualitas. Sekarang saya akan pindahkan bibit anggur jenis Angelica ini yang sudah 2 bulan berada di pot bekas jerigen. Di sini terlihat pertumbuhannya sangat bagus, cepat sekali berkembangnya dengan diameternya yang besar. Nanti batang utamanya akan saya letakkan di para-para.
ada sedikit kesulitan di dalam pemindahan bibit anggur yang berada di pot. Biasanya bibit anggur berada di polybag, tinggal disobek saja. Tetapi untuk di pot ini tidak bisa disobek, tetapi menggunakan cara lain, yaitu dengan cara melepaskan tanah yang ada di bagian pinggir dari pot ini. Seperti ini kurang lebih cara melepaskan bibit anggur yang berada di dalam pot plastik. Pot besarnya akan saya siapkan dulu untuk menampung bibit anggur yang berasal dari pot jerikan ini. Ini ada tanaman, dibuang dulu. Bagian tengahnya pun saya kepinggirkan supaya tanaman bibit anggurnya bisa tertanam dengan baik di pot ini. Sebelum bibit anggurnya dipindahkan ke pot tanam, maka batang utamanya akan saya pindahkan dulu ke atas tali nilon ini dengan cara melepaskan sulur-sulur yang ada dan mengikat di besi bolong-bolong ini. Ini sulurnya sangat bagus, mengikat dengan kuat ke dalam lubang besi bolong-bolong ini. Akan saya cabut dulu. Ini suatu keanehan, keajaiban. Sulur ini sepertinya punya mata. Dia bisa masuk ke dalam lubang dan terikat dengan kuat, sehingga tanaman anggur ini berdiri kokoh, tidak kena angin. Nah, seperti ini. Hebat sekali sulur ini, bisa masuk ke sela-sela lubang besi yang ada di sini dengan cara dililitkan seperti ini, sehingga batang pohon anggur ini bisa berdiri atau menjalar dengan kuat. Tugas saya sekarang melepaskan tali sulur ini supaya bisa dipindahkan ke atas nilon. Nah, seperti ini, ribet sekali sulurnya. Saya cabut aja. Seperti di sini pun terlihat terikat dengan kuatnya di dalam lubang besi bolong-bolong ini. Batang utama pohon anggur ini sudah saya lepaskan dari keterikatannya di besi bolong-bolong. Dan sekarang saya akan rapihkan posisinya di tempat yang diinginkan. Batang primernya sudah saya berdirikan. Dan direbahkan di tali nilon sebagai batang sekunernya. Tinggal bibit anggurnya dipindahkan dari bawah naik ke atas dengan cara dicongkel sedikit demi sedikit di pinggiran plastik ini
maka akan saya pindahkan dari pot kecil ke pot besar. Akhirnya pohon anggur dari pot kecil sudah berhasil dipindahkan ke pot besar. Tinggal pengaturan batang primer dan batang sekundernya. Selanjutnya tinggal dilakukan penyiraman. Nah, ini penyiraman pertama ketika pemindahan dari pot lama ke pot baru. Tujuan penyiraman ini agar tanah lama dan tanah baru bisa cepat bersatu. Inilah hasil akhir proses penyiraman pertama dan pembenahan cabang utama pohon anggur yang sudah berada di para-para di tempat yang diinginkan. Sekarang terlihat jelas mana yang disebut dengan batang primer. Dari media tanam sampai ke para-para ini disebut batang primer, sedangkan batang yang direbahkan ke para-para disebut batang sekunder. Sedangkan cabang kecil yang tumbuh di kiri kanannya adalah batang tersier. Dengan demikian jelaslah sudah pembagian batang yang ada di pohon anggur. Dengan telah diperdagangkannya meracik media tanam anggur dan penanaman anggur perdana di rooftop ini, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.